Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jejak Langkah 210. Kami akan mengungkap sejarah kuda kepang tertua di Batam, yaitu Turonggo Seto. Nah, ini kebetulan saya dengan ketuanya langsung, Bahran. Assalamualaikum. Nama saya Bahran, Mbah Katiran dari Blitar asli. Kesenian niki jenengan riyen niki mulai tahun pinten, Mbah? Kesenian Turonggo Seto niki, Mbah. Mungkin sampai sekarang sekitar Wiroyong sekitar ya pitulisan 18 tahun lah. 18 tahun. 18 tahun. Oh. Nah, mungkin sekarang ini mancik 19. 19 Hampir 20 tahun. Kalau kita memang kita kutip ya kan, karena ya kita ini kira-kira aja gitu. Oh, berarti punya sampean Ya, dulu yang namanya kuda lumping asli dari Jawa Timur ya, saya sendiri dari Blitar aslinya. Dulu sebelumnya pas mau bikin jaranan ini di sini apa di mana, Mbah? Di sini, ya. Lokasinya ya, Ya, tetap di sini nih, tetap Mbah, ya? sini, ya. Oh, Jadi saya di sini sekitar 25 tahun lah, 25. 25 tahun. Ya. Jadi ya syukur alhamdulillah kita niati, kita tujuannya nguri-nguri budaya Jawa. Oh, nggih. Jadi dilestarikan sampai nanti bisa turun temurun. Ya, seperti yang sudah-sudah harus kayak gitu. Oh, Memang iya, harus iya. itu. Karena apa? Ciri khas Jawa itu kalau di mana-mana, kalau orang Jawa itu keliling sebar mana-mana. Jadi harus kita punya tradisi, harus ditunjukkan gimana caranya supaya hidup, supaya rukun. Jadi enak kita, Mas, gitu loh. Kalau untuk kesenian sendiri nih sampean dulunya ini dari muda apa cuma ngikut kesenian aja apa gimana, Mbah? Dari muda memang saya sudah niat punya kesenian. Jaranan ini. Di kampung, Mbah, ya? Di kampung saya punya, lantas saya merantau kemana aja, tetap ingat ini, gitu. Tetap tak ulangi lagi, karena apa ini? Karena ini sudah ciri khas orang Jawa, gitu loh. Biasanya yang diminati ya kesenian kuda lumping ini. Iya, betul, Mbah. Untuk tari-tarian kuda kepang ini menurut Mbah ini segi tariannya itu susah di mana, gampangnya di mana, apa gampang untuk ngatur tarinya? Kan Mbah sudah tahu nih masalah tari-tarian. Susahnya itu apa di pemainnya apa di penggamelnya, Mbah? Ini sebetulnya yang jelas kalau di ini kan di perantauan. Nggih. Di sini yang jelas pertama gamelan. Gamelan. Nah, penabuhnya ini kurang serius gitu loh. Oh. Nah, kalau masa kuda lumping itu suku apapun bisa. Yang penting ada minat, nah, ada kemauan. Nggih. Itu pasti jadi. Dulu waktu pertama di sini saya ngelatih itu Batak ada, Jawa ada, orang Padang ada, Bali ada. Dulu, sekarang sudah nikah semua, sudah punya anak semua. Jadi saya babat lagi sampai 5 kali, Mas. Oh, gitu. Iya, kalau enggak gitu ya putus nanti. Nah, sekarang ini anak SMA, SMP, udah campur adul anak-anak ini. Gitu, Mas. Tapi untuk pesan-pesannya untuk kesenian kedepannya itu harusnya seperti apa, Mbah? Seharusnya kalau kesenian itu begini, Mas ya. Nggih. Harus semuanya itu harus kokoh. Nggih. Cara pengaturan itu harus yakin dari pribadi kita sendiri. Ini kesenian harus dibuat begini. Karena apa? Ini kalau kita enggak punya program atau enggak punya patokan, itu akhirnya mosah masih enggak karu-karuan. Oh, Karena enggak ada yang diikutin gitu loh. Nggih. Jadi semuanya harus jelas gitu. Kalau enggak jelas akhirnya nanti putus di jalanan gimana? Oh. Nah, barang-barang sudah dibeli. Ini syukur alhamdulillah kita ini sudah di Kepri. Sekarang kita ini udah Kepri. Jadi kalau kita diperlukan orang Kepri sana ya harus berangkat ke sana, Kepri. Iya. Karena apa? Kita sudah diakuin Kepri. Jadi kita juga sudah terima kasih. Dulu saya datangi sini tanyai, ini dulu gimana Baran cara-caranya ini? Ya saya terus terang aja. Caranya kita ngomong nggak ada ya
cari siki demi siki kita kumpulkan. Akhirnya jadi kayak ini. Anak buah itu ganti terus. Sudah nikah nanti ganti lagi, nikah ganti lagi. Gitu aja, Mas. Kalau untuk kesenian sendiri kuda kepang ini asal mulanya ini seperti apa sih Mbak? Asal usulnya, Gini, sejarahnya itu. sebetulnya kalau kuda kepang itu yang jelas itu Mas ya. Nggih. Itu kita ini sudah punya keturunan. Oh, gitu. Memang sudah ada nalurinya, sudah ada. Kalau kita tidak ada naluri tidak mungkin bisa jadi kesenian, iya kan? Nggih. Karena sudah ada yang diteru. Istilahnya kalau orang Jawa Nggih. keturunannya mbah atau bapak ya kan? Ya itu nanti turun. Nah, akhirnya jatuhnya saya. Nah, Oh, gitu. nanti saya juga anak turun ke anak lagi. Nah, itu lanjut terus kayak gitu Mas. Nggak bisa putus. Ini namanya sudah tradisi kan? Tradisi turun. Iya. Kalau untuk ceritanya sendiri, jaranan ini asalnya dari mana Mbah? Menurut Mbah, yang Mbah Ran tahu lah. Kalau jaranan ini aslinya ya, jaranan itu kalau di Jawa, tahu saya ya di Jawa Timur di Blitar. Di Blitar Mbah ya. Itu yang paling tua. Aslinya Oh, itu gitu ya. jalan Jawa itu aslinya. Jawa asli. Nggih, Jawa asli. Nah, Jawa asli itu tidak pakai apa-apa, hanya pakai berang. Berangnya dari bambu itu. Oh, malah kayak gitu. Mbah? Ya, itu dulu. Nggak pakai baju dulu. Tapi orang tua-tua, nah semua pakai udeng aja. Apa codet-codet udah. Gitu aja. Dulu, zaman dulu. Oh, zaman dulu. Mbah. Nah, iya. Setelah sudah jalan, sudah normal, sudah kira diakui oleh masyarakat, nah, akhirnya sekarang pakai pecut. Sudah ganti haluan, itu. Ya. Saya hendaknya ini aja, Mas. Karena saya macamnya banyak. Ini Oh, rencana, gitu. ini lebaran ini saya mau membangun pegon. Pegon Pegon. asli. Nah, asli Blitar, itu. Belum ada. Mana belum ada sini. Itu syukur alhamdulillah nanti kalau saya panjang umur, seger waras, Amin. amin. Mungkin itu bisa ke sini bawa alatnya udah. Supaya senang itu orang anak-anak kita, cucu kita ini. Tapi kalau katanya ada ceritanya itu asal usulnya dari kerajaan Kediri, apa Panjalu, karena dilamar oleh Prabu Sewandono. Nah, yang dilamar ini Songgolangit itu apakah betul Mbah? Itu sebetulnya kalau tradisi itu kalau jatuhnya ke kuda lumping Nggak masuk ya? ndak masuk itu. Oh gitu. Itu loh. Itu berarti cuma kerajaan dulu Iya. Oh gitu. Kalau itu istilahnya itu kan dari asalnya dari Ponorogo sana. Gitu. Itu lain jalurnya lagi. Lain jalurnya lagi Mbah ya. Lain. Oh jadi kalau untuk versinya sendiri di daerah Blitar itu ada memang? Ada Mbah? memang. Dulu ya. Ah. Oh seperti itu. Gitu. Jadi maka kesenian di Jawa ya kalau seni kuda kepang ya kan. Ini yang saya tahu karena umur saya itu hampir 80 tahun loh. Oh sampai sekarang ini Ya. hampir 80 Nah, tahun. jadi semua kawan saya udah mati semua, udah meninggal semua. Jadi syukur alhamdulillah ini saya masih sehat, Amin. masih kuat, itu Alhamdulillah. aja. Maka saya ini karena apa ya? Yang jelas kita ini ndak punya happy terus, ndak mau saya susah. Itu aja. Gak mau dianggap ruwet Ya, ya, memang ya semuanya itu kendala itu ada, tapi kita jangan dibuat pening. Iya. Harus usaha bagaimana caranya. Kalau kita mau ngadakan kesenian ya harus tanggung jawab, dijalani bener, ditekuni bener, itu pasti jadi. Oh. Sini semua kuda lumping semua itu di Batam ini datang ke rumahku. Saya senang, ndak susah ndak, senang karena tradisi kita ini jalan terus. Dilestarikan. Itu senang, ndak malah susah, senang karena nambahin sedulur. Nggih, lurus. Nggih. Gitu loh. Kita ndak mikirin itu kalau masalah hasil ndak hasil itu kalau orang seni itu mana ada kayanya. Nggih, betul. Lurus. Ya kayak gini nih, kayak gini. Kayak Mbah ini. Nggih. Sudah tua ya memang namanya hobi, ya kan? Ya, Iya. sudah. Maka saya ngajari anak-anak itu atau cucu saya itu yang penting kalau kamu memang punya minat harus bener-bener harus tanggung jawab, hati-hati. Itu pasti jadi. Mbah ini buat ini sudah hampir 20 tahun, bayangkan. Ya gini aja jalan terus. Nggak ada berhentinya, jalan terus.
sikit demi sikit, sikit demi sikit. Itu aja. Terakhir ini Mbah, Iya. pesan-pesan moral untuk melestarikan seni itu harusnya seperti apa Mbah? Seharusnya ya begini Mas ya. Kalau seni ini satu, orang yang di depan harus fokus. Yang di depan. Istilahnya yang ngatur kesenian. Nggih. Ah, dua, harus fokus ngatur anak-anak. Karena anak-anak sekarang ini kebanyakan sekolah. Nah, Oh, ya kan? iya, iya. Jadi jangan diputus di jalan. Sekolah tetap sekolah. Seni tetap seni. Nggih. Tapi jangan ditinggalkan sekolahnya. Nggih. Itu jangan itu. betul Mbah. Sedang anak buah saya, kalau ranking itu tak kasih hadiah. Kalau ndak naik berhenti, kamu ndak usah naik kuda lumping. Itu fokus Iya. itu sudah. Itu jadi gurunya senang. Iya betul Mbah, betul. Saya di sini Mas yang ngatur SMP, SMA, AB itu berapa ratus orang itu di sini. Pagi sore. Nah, dibawa sama gurunya. Nah, bagaimana Pak? Sudah oke. Jadi anak-anak itu kesini itu penuh ini pagi sore. Iya. AB itu bayangkan SMP 25 itu. Sini semua itu. Aku sampai ya itu kalau satu grup itu 10 orang. Nggih. Jadi penyanyinya itu 2. Nggih. Pemukul musiknya 8. Itu. Hmm. Jadi tak atur sendiri-sendiri. Iya Mas. Jadi saya tanya, loh kenapa kau kesini? Saya dianjurkan sama Pak Guru, sama Ibu Guru suruh tempatnya Baran. Itu. Aku juga pernah anak-anak itu terima kasih. Nah, gurunya sampai ke sini terima kasih. Nah, Iya. itu kan demi melestarikan kita Nggih, juga. betul, iya betul. Nah, karena di sini ya itu ya syukur alhamdulillah ini ada toleransi guru itu kayak gitu itu kan bagus. Nggih. Memang kalau di Jawa harus loh Mas, ya kan? Iya, Kalau betul. di Mbah. sini gitu. Maka ya semuanya kesenian itu yang jelas, yang fokus itu yang ngatur Mas, itu, yang ngatur. Itulah satu untuk kokoh. Iya. Jangan pengaruh apapun, jangan diikutin. Satu, jangan sampai anak-anak itu boleh minum. Nggih. Nah itu jangan. Itu Mas pesan aku, jangan. Itu jangan sampai. Kalau air putih nggak apa-apa. Ah itu Nggak karena ada alkohol apa? ya. Nggih. Karena kalau namanya kuda lumping itu kebanyakan mabuk, Nggih. ya kan? Ya, Kalau harus, Mbak. mabuk dicampuri minum kayak gitu kan tidak bener. Ya betul. Itu Mbak. jalannya sudah salah. Ya, Ya, begitu betul. aja lah Mas. Oke. Itu aja Mbak ya. Terima Ya. kasih banyak Ya sama-sama Sebelumnya, saya juga. karena sudah ngasih wawasan di kesenian. Iya. Dan saya sudah banyak mengganggu ini kayak. Enggak, terima tadi. kasih juga pun Silakan saya. tadi. Ya. Ya. Oke Iya. Pak, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.